memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Akulah pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum samar baklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Matahari bersinar terang, burung berkicau sinerang, harum samar berkicaulah si padang, harum samar baklah kepada padang, semuanya mengajak kepada besar, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Mari kita. Hai. Halo. Halo adik-adik. Iya. Apa kabarnya nih? Luar biasa. Selamat hari Minggu adik-adik. Dan kita bersyukur hari ini, di hari Minggu ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, Kak. Iya Kak Grace. Dan tentunya sukacita selalu ada adik-adik. Karena walaupun ibadah sekolah minggunya di rumah, kita percaya Tuhan ada di mana-mana tempat adik-adik ya, di rumah juga ada. Dan Kakak yakin sukacita dan semangat masih ada karena Tuhan Yesus hadir bersama kita.
Dan sekolah minggu hari ini kembali ditemani oleh saya Kak Manika, Kak Grace, Kak Lisna, Kak Angel. dan yang selalu setia menemani kita sehingga sekolah minggu kita menjadi meriah dengan musiknya adalah Kak Debbie dan Kak Willy. Iya, adik-adik kita berdiri Kak Grace ya, kita akan Betul, menyanyikan dua lagu secara medley yaitu 1, 2, 3, 4, Hai Ya. Hai Jumpa Lagi, dan Dan Matahari Bersinar Terang. Adik-adik Silakan berdiri. berdiri. Kita akan angkat pujian ini penuh dengan sukacita. Semangat adik-adik ya. Ya. Satu, dua, tiga, empat, Hai Hai Jumpa Lagi. Gimana senyumnya? Ku beri senyum manis padamu, senyum sekolah minggu. 1, 2, 3, 4, Hai Hai Jumpa Lagi. Ku beri senyum manis padamu, senyum sekolah minggu. Lihat ke kiri, lihat ke kanan, tepuk, tepuk ke kiri, tepuk ke kanan, putar, putar ke kiri dan putar ke kanan. Hai Hai Jumpa Lagi, Hai hai. Hai Hai Jumpa Lagi, Hai Hai Jumpa Lagi. Hore! Kita lanjutkan dengan Matahari Bersinar. Matahari bersinar terang, binatang kecil naik ke pohon tinggi, lalu turun hujan, binatang turun lagi, turun, 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 turun lagi. turun, 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 turun. Ayam berkokok, kukuruyuk. Aku berjalan, ikan berenang, ular meliuk, burung terbang, hujan turun, au, bunga berkembang, Tuhan ciptakan karena saya. Matahari bersinar terang, burung-burung berkicau. Iya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita. Kami puji nama Tuhan yang Esa, kami puji nama Tuhan yang Esa. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Adik-adik duduk yang rapi ya. Dan saat ini kita mau sama-sama berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami bersyukur juga untuk berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami melalui kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, serta nafas kehidupan agar kami boleh dapat menikmati hari-hari kami. Dan saat ini kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami, kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kiranya kuat kuasa Roh Kuduslah yang senantiasa menaungi ibadah ini agar kami semua dapat bersama-sama menaikkan pujian bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Anak-anak Tuhan katakan amin. Iya, adik-adik dan Kak Grace, kita sudah bersama-sama berdoa dan kembali kita akan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi lagu secara medley ya, 2 lagu adik-adik, yaitu Betul. Berani tampil beda Ya. dan
Oh sukacitaku. Ya, ayo adik-adik berdiri ya. Harus semangat ya adik-adik. Ya. Kakak-kakak bisa lihat nih dari sini. Siap adik-adik. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi ya Kak Grace. Iya kak. Siap dengan gaya terakhirnya adik-adik. Harus kece nih kak. Yalah. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Oh sukacitaku. Ya. Oh sukacitaku, pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah. Padanya aku berserah, pada Yesus kekuatanku. Depan. Belakang. Sukacitaku penuh karena Yesus Tuhanku. Sukacitaku penuh karena Yesus Tuhanku. Iya adik-adik, kembali kita akan mendengarkan cerita minggu ini ya. Dan ceritanya akan disampaikan oleh Kak Ani. Adik-adik pasti rindu ya. Siapkan Alkitabnya adik-adik dan juga buku tulisnya. Ada yang dicatat tas Alkitabnya apa, dan bahkan mungkin ada tugas-tugas yang untuk kelas yang besar. Ya. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa dulu. Mohon Roh Kudus Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami kembali mendapat kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan melewati cerita yang akan disampaikan oleh Kak Ani. Tolong kami ya Tuhan, Roh Kudus-Mu memberikan kami hikmat, pengertian yang benar, agar kami boleh sungguh-sungguh mengerti, bahkan bisa melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Memberkati Kak Ani yang akan menyampaikannya, agar juga Tuhan yang berfirman dan bekerja lewat Kak Ani. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita yang percaya katakan amin. Iya, halo adik-adik semua. Hari ini bertemu lagi dengan Kak Ani dalam menyampaikan cerita tentang firman Tuhan. Adik-adik semuanya sehat di rumah? Iya, kakak percaya adik-adik semuanya sehat. Sekarang persiapkan Alkitabnya, ya, di depannya siapkan Alkitabnya, buka di kitab Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja pasal 21, ayat yang pertama, ayatnya yang ke-29, dengan judul perikop Kebun Anggur Nabot. Adik-adik semua yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kakak langsung membawa cerita firman Tuhan ini untuk adik-adik. Adik-adik duduk yang rapi, tidak jalan ke sana kemari, tidak ganggu temannya, ya, supaya adik-adik tahu bahwa cerita firman Tuhan hari ini tidak berlalu begitu saja, tapi adik-adik tahu apa yang ada di dalam 1 Raja-Raja pasal 21. Ya, di Samaria ada seorang raja namanya Raja Ahab. Dia mempunyai seorang istri namanya Isabel. Iya, adik-adik. Sebagai seorang pemimpin di dalam satu kerajaan, Raja Ahab sering membuat satu perjalanan untuk mengetahui sejauh mana kesejahteraan rakyat dan keadaan pemerintahannya. Pada suatu pagi, Raja Ahab berjalan-jalan di sekitar istananya. Adik-adik, istananya Raja Ahab megah ya, namanya raja, dia bebas mau berjalan kemana-mana. Ya, saat dia memandang ke sebelah istananya, dia melihat ada satu kebun anggur yang sangat bagus. Kebun anggur itu adalah milik seorang petani namanya, ayo adik-adik tunjuk tangan siapa yang tahu? Ada yang tahu? Iya betul, namanya Nabot. Iya, Nabot seorang petani anggur. Dia sangat rajin, jadi kebun anggurnya itu bagus dan luas. Melihat keadaan itu, hati Raja Ahab tergoda adik-adik. Dia merasa ingin memiliki apa yang dipunyai oleh Raja Ahab. Muncul di dalam hatinya suatu niat yang jahat. Adik-adik semua, lalu dia karena hatinya mendorong ia ingin memiliki kebun anggur Nabot, dia mendatangi bapak petani anggur tadi, yaitu Nabot tadi. Dia langsung bertanya, "Pak Nabot, apakah kau mau menjual kebun anggurmu?" Iya. Apa jawaban dari Pak Nabot tadi? Adik-adik, dia bilang, "Kebun anggur ini adalah milik pusaka nenek moyang kami. Saya tidak boleh memberikannya kepada Tuan Raja." Ya, mendengar hal itu, hati Raja Ahab kesal sekali. Dia gelisah, ya. Seorang raja tidak dapat dipenuhi keinginannya, adik-adik. Merasa seperti itu, dia pulang ke istananya, dia masuk kamarnya dengan hati yang kesal, ya. Dia merasa bahwa dia tidak dihargai sebagai seorang raja. Adik-adik semua, dia tidur, dia tidak mau makan, adik-adik. Dia merajuk. Kakak mau tanya, siapa yang suka merajuk di sini? Ada? Tidak baik adik-adik ya merajuk. Iya, itu adalah sifat yang tidak baik. Raja Ahab merasa bahwa dia adalah penguasa tertinggi
Jadi dia harus bisa memiliki apa yang dia inginkan. Adik-adik semua, melihat keadaan seperti itu, istrinya Isabel mendatangi Raja Ahab. Kenapa tuanku Raja, hatimu kesal? Lalu Raja Ahab menceritakan bahwa dia mendatangi Nabot untuk membeli kebun anggurnya, tapi Nabot menolaknya. Mendengar hal itu, istri Raja Ahab yaitu Isabel mempunyai niat jahat adik-adik. Mereka sama-sama merancang hal yang tidak baik untuk mencelakakan bapak petani Nabot. Lalu dibuatlah surat. Isi suratnya begini adik-adik. Mereka mengumpulkan para pemimpin-pemimpin yang ada di kerajaan, tokoh-tokoh masyarakat supaya bersidang, ya, diundang di dalam kerajaan. Dan diselipkan atas ide dari Isabel, diundanglah 2 orang penjahat, ya, yang nantinya akan memfitnah bapak petani Nabot. Ya. Lalu diadakanlah sidang, membicarakan hal-hal tentang kemajuan di kerajaan. Tapi adik-adik, tiba-tiba 2 penjahat yang sudah disuruh oleh Isabel ini tunjuk tangan. Dia menyatakan bahwa Pak Nabot ini mempunyai kesalahan yang tidak bisa diampuni. Ya, karena pada saat itu adik-adik, kalau dia menghujat Allah dan raja, hukumannya adalah hukuman mati. Ya. Nabot tidak bisa membela dirinya. Semua orang-orang yang dalam rapat itu menarik Nabot, lalu dia dilempari dengan batu sampai mati. Adik-adik, dari cerita ini apa yang perlu adik-adik perhatikan? Yang pertama, pesan kakak, pesan dari firman Tuhan ini adalah jangan pernah mengingini atau mengambil barang orang lain, apalagi secara paksa, karena kita tidak berhak mengambil yang bukan milik kita. Yang kedua, jadilah anak yang rendah hati, tidak sombong seperti Raja Ahab yang memamerkan kekuasaannya untuk menguasai apa yang dia inginkan. Yang ketiga, harus bisa menyayangi sesama manusia, menghormat orang tua kita di rumah dan menghormati orang yang lebih tua dari kita. Yang paling penting yang keempat adalah tetap melakukan kehendak Tuhan Allah supaya hidup kita selalu diberkati di dalam perjalanan hidup ini. Itulah yang perlu adik-adik ingat. Jadi adik-adik, kalau mendengarkan firman Tuhan minggu ini, kalau ada yang bertanya apa cerita firman Tuhan di sekolah minggu melalui live streaming, adik-adik sudah harus bisa menjawab. Ya, adik-adik buka kembali Alkitabnya, buka Keluaran pasal 20 ayatnya ke-17, kita baca. Siap? Sudah dapat nasnya? Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya, laki-laki atau perempuan, atau lembunya, atau kudanya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Sama dengan bunyi hukum yang ke-10. Iya, itulah cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Semoga kita diberkati lewat cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih buat kita semua. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang terus memberikan kepada kita kesehatan dan hikmat. Amin. Nah, demikian tadi cerita yang sudah disampaikan ke Ani, yaitu cerita tentang kebun anggur Nabot. Jadi adik-adik,
diingat lagi ceritanya supaya firman Tuhan itu bisa bertumbuh dalam hati kita dan berbuah lebat. Nah, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Iya, dan persembahannya adik-adik seperti biasa. Adik-adik bisa masukkan ke dalam amplop, selanjutnya diserahkan ke kantor Majelis Jemaat GKI Bulik, atau karena sekarang sudah ada ibadah minggu, adik-adik bisa masuk ke dalam amplop, dititipkan dengan orang tuanya, dimasukkan ke dalam amplop di gereja. Ya, Kak Grace ya. Kita berdoa Kak Grace, yang akan dipimpin oleh Kak Grace, silahkan. Baik adik-adik, kita ingin berdoa untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami ingin mengumpulkan persembahan syukur kami. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini dapat dipergunakan untuk pelayanan-Mu Tuhan. Dan berkati setiap berkat yang masih ada pada kami, agar kami dapat lebih bijak mempergunakannya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Anak-anak Tuhan katakan amin. Ya Kak Grace dan adik-adik, silakan berdiri sementara kita mengumpulkan persembahan. Kita menyanyi sebuah lagu dengan judul Berkat ku terima. Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah didengar, tak pernah dilihat, tak pernah di hati, semua yang Tuhan sediakan bagi diriku. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Sekali lagi adik-adik ya. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah didengar, tak pernah dilihat, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Ya adik-adik, tidak terasa kita mau di penghujung ibadah kita Kak Grace ya. Iya, betul sekali Kak. Ya, kita yakin sukacita ada dan berkat Tuhan akan ada terima. Adik-adik, di tengah pandemi ini kakak-kakak selalu berpesan kepada adik-adik, walaupun tetap tinggal di rumah, kalau dari rumah, adik-adik harus wajib selalu berdoa kepada Tuhan Yesus ya. Kita berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir sehingga adik-adik bisa sekolah kembali, bahkan bisa sekolah minggu seperti yang dulu ke gereja bersama-sama. Yang kedua juga adik-adik harus rajin membaca Alkitab. Ya, mendengarkan firman Tuhan, melewati video-video, banyak adik-adik ya cerita-cerita Alkitab di YouTube. Dan yang ketiga harus selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan ada sehari-hari. Dan Kak Grace ada juga pesan-pesan pemerintah ya Kak Grace ya? Iya betul sekali Kak. Jadi adik-adik di tengah pandemi ini ada hal-hal penting harus kita ingat nih. Yang pertama adalah harus tetap rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir adik-adik. Supaya tangan kita tetap bersih dan terhindar dari bakteri. Yang kedua, tetap berada di rumah adik-adik. Yang ketiga,
menjauhi kerumunan. Jadi kita harus tetap menjaga jarak. Iya. Jaga jarak nih Kak. Kira-kira 1 sampai 2 meter. Nah, yang selanjutnya adalah kalau kita keluar rumah jangan lupa menggunakan masker. Karena kita menjaga diri kita sendiri juga dan juga kita menjaga orang lain. Saling menjaga. Iya, ya, Kak betul Grace. sekali. Ya. Selanjutnya Yang adalah terakhir, tidak berjabat tangan dulu. Kita menggunakan salam sehat. Nah, adik-adik, selanjutnya saat ini ibadah di gereja telah dilaksanakan. Ya. Namun bagi adik-adik yang berusia 12 tahun ke bawah atau kita anak-anak sekolah minggu yang masih kecil-kecil ini tetap berada di rumah karena kakak-kakak sekolah minggu di sini tetap setia untuk melayani adik-adik melalui sekolah minggu online, tetap di jam yang sama ya Kak. Iya, jadi walaupun di rumah terus jangan merasa bosan. Loh, kok tidak ikut sih ke Iya, tapi tetap di betul rumah sekali. saja. Karena Kak, kita masih bisa melakukan banyak sekali aktivitas yang bermanfaat dari rumah. Iya. Adik-adik, kita sudah beribadah dan tidak terasa kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita berdoa, kita kembali memuji Tuhan, ya Kak Grace ya? Betul Kak. Iya. Lagunya adalah Setinggi-tingginya langit. Musik Kak Debbie. Adik-adik berdiri. Kita angkat pujiannya dengan semangat ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya, adik-adik kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Tundukkan kepalanya, lipat tangannya, pejamkan matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhir. Kami percaya Engkau telah hadir di setiap kami dimanapun kami berada. Kami percaya berkat Tuhan mengalir, kasih setia Tuhan membuat kami selalu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, percaya dan yakin bahwa Tuhan tetap memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah di minggu-minggu berikutnya kami pun terus semangat dan sukacita untuk beribadah, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami serahkan kepada Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya Kak Grace, sudah selesai ya kita ya ibadahnya. Wah, gak kerasa ya Kak. Iya. Tetap semangat. Sampai jumpa Di minggu depan di jam yang sama. Ya Tuhan Yesus Memberkati. Selamat hari Minggu.